pagi-pagi kita udah disajikan menu berkuah aja nih. Seger banget ya. Kalian gak salah nebak kok, sajian ini emang namanya mie rebus. Tapi bukan sembarang mie rebus ya, ini adalah mie rebus khas Medan. Sekilas, sajian ini memang hampir sama dengan mie rebus pada umumnya, tapi terbilang lebih spesial karena memakai mie khas tanah Batak dengan tambahan rempah Nusantara. Rasanya dijamin yahut. Fams, bahan untuk pembuatannya masih sama dengan mie rebus pada umumnya. Siapkan mie kuning, toge, tahu kering, dan telur rebus. Untuk bumbu pelengkapnya ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, udang rebon, kunyit, serai, dan lainnya. Nah, ini nih yang membuat sajian mie rebus makin spesial. Mie-nya langsung diimpor. Dikirim langsung dari Medan. Mie kuning ini memiliki ciri khas dengan ukuran diameter yang lebih besar. Kalau sudah lengkap, tinggal dimasak. Sekarang haluskan cabai merah, bawang putih, dan udang rebon, Fams. Masak sampai harum ya. Tambahkan bubuk kare, ketumbar, kayu manis, kapulaga, pala, daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas. Jangan heran gitu dong, masakan Medan memang terkenal dengan bumbu rempah yang kuat karena dipengaruhi oleh budaya India dan Arab. So, itulah yang membuat rasa masakan Medan lebih gurih dan pedas. Setelah bumbu mulai kering, siram dengan kuah kaldu. Masak deh sampai mendidih. Oh ya, mie rebus Medan dikenal juga dengan nama mie keling. Lagi-lagi, karena sajian ini diperkenalkan oleh penduduk lokal peranakan India. Kemudian diadopsi oleh penduduk Medan, Fams. Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Medan memang banyak memiliki beragam kuliner. Maklum, di Medan terdapat banyak campuran etnis, mulai dari India, Arab, Melayu, Cina, Padang, Jawa, dan Batak. Seiring perkembangan zaman, mie rebus Medan gak cuma dibuat oleh penduduk keturunan India saja. Sajian ini kini sudah mudah dijumpai di tiap sudut kota Medan. Lanjut, tambahkan gula merah, garam, penyedap rasa, dan larutan tepung kanji, Fams. Nah, campuran inilah yang membuat tekstur kuah mie rebus mengental. Kalau sudah matang, siapkan mie kuning rebus, toge, dan udang. Siram dengan kuahnya. Beri tambahan telur dan tahu sebagai proteinnya. Jangan lupa daun bawang, seledri, dan bawang goreng. Lemak nian. Selain bumbu rempah, kuah mie rebus Medan ini sangat gurih karena terdapat tambahan telur dan udang rebus. Dipadukan dengan kelembutan mie khas Medan, bisa bikin mata meremelek. Bagi masyarakat Medan yang merantau, mie rebus Medan wajib disantap saat pulang kampung, Fams. Sensasi rasanya bisa bikin melayang. Cobain deh. Wait, Fams, ada anak Medan yang mau lewat nih. Hai, saya Melanie Ricardo. Di tengah pandemi ini saya lagi rindu sekali karena kan susah untuk traveling. Saya rindu sekali pengen pulang ke Medan. Karena saya tuh kalau pulang ke Medan pengen makan nasi campur. You know, I love the food, so I miss going back home to my hometown in Medan. Bah, macam mana pula Kak Melanie? Sudah rindu makan nasi campur Medan rupanya. Hahaha. Sabar ya Kak, semoga pandemi cepat selesai dan bisa pulang kampung halaman. Spesial buat Akang Boru, Melanie Ricardo yang super hits, kita kasih olahan nasi campur Medan. Nggak usah sampai ke Medan, di Jakarta juga ada kok. Berada di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, terdapat satu buah resto yang menjual nasi campur Medan. Paketannya juga lengkap loh. Oh iya, nasi campur Medan adalah nasi yang dihidangkan dengan berbagai lauk pauk. Pilihan lauknya juga beragam tuh. Kalian bisa campur sekaligus dalam satu piring. Kuy, kita bikin telur balado, Fams. Terdiri dari telur rebus, cabai merah, lengkuas, jahe, bawang merah, dan bawang putih. Potong cabai merah dan haluskan dengan blender. Disusul bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan air secukupnya. Sama dengan masakan khas Sumatera lainnya, kuliner Sumatera Utara juga berani dalam bermain bumbu. Rasanya juga cenderung pedas dan kuat. Bumbu yang sudah halus, kemudian dimasak. Oh iya, tips dalam mengolah balado, pastikan bumbu dimasak tanpa minyak. Setelah kandungan air berkurang, baru deh tambahkan minyak goreng. Nah, teknik inilah yang bisa membuang rasa langu pada bumbu. Lanjut, masukkan telur rebus, campurkan daun salam dan bumbu pelengkap. Tunggu sampai telur balado matang. Next, kita buat bihun goreng, Fams. Panaskan minyak secukupnya. Goreng deh bawang putih,
Kemudian campurkan irisan wortel dan kol. Oseng-oseng sebentar, masukkan bihun dan aduk sampai rata. Tinggal tambahkan bumbu dan kecap. Terakhir, taburi daun bawang dan daun seledri. Waktunya penyajian. Untuk nasi campur Medan kali ini, kita sudah siapkan lebih dari 4 jenis lauk. Ada bihun goreng, orek teri, telur balado, cah buncis, sambal, balado kentang, dan ayam goreng. Tinggal tata nasi di atas piring ya. Sajikan dengan semua olahan masakan yang ada. Terakhir, beri pelengkap kerupuk merah. Yuhu, nasi campur Medan siap menggoyang lidah, fams. Di sejumlah daerah di Indonesia juga terdapat olahan nasi campur dengan aneka lauk pauk serupa. Kemudian nasi campur ini dibedakan dengan penyebutan daerah asalnya saja, seperti nasi campur Kalimantan, nasi campur Bali, dan lainnya. Selain dikonsumsi sehari-hari, nasi campur Medan juga dibuat dalam sejumlah acara, misalnya syukuran, acara adat, dan penyambutan tamu. Berhubung masih di Sumatera Utara, gimana kalau kita ajak jalan-jalan ke salah satu kota di Kabupaten Karo? Selamat datang di Brastagi. Di tempat ini terdapat tawaran seru yang bisa dicoba. Kalian yang suka tantangan, coba deh berlibur di Mickey Funland. Tempat ini memiliki konsep outdoor funland dan pertama di Sumatera Utara. Setidaknya ada 47 wahana yang bisa kalian coba, mulai dari yang kecil sampai yang ekstrim. Tiap wahana memiliki konsep, fams, misalnya wahana Atlantis. Dalam permainan The Wave and Dolphin ini, kalian bakal diajak surfing layaknya surfer handal. Tenang, keamanannya sesuai standar keselamatan kok. Wahana berikutnya, Dino Tracker, yaitu permainan kereta yang melintas di atas rel di ketinggian. Sekilas mirip dengan roller coaster gitu deh. Hai Sony Septian, buat Ragam Indonesia, saya pengen banget nih jalan-jalan ke Sumba. Ayo dong ajak saya sama keluarga ke sana. Soalnya saya pengen menikmati pantai dan keindahan lautnya Sumba, menikmati keindahannya Sumba. Kalau bisa ajak saya ke sana ya. Wah, kayaknya Kak Sony nggak mau kalah nih sama geng Sultan Andara, Raffi dan Nagita yang liburan ke Sumba. Emang nggak bohong deh, keindahan Pulau Sumba sungguh istimewa. Sangat memanjakan mata kalian saat berkunjung ke sini. Gak heran ya kalau tempat ini menjadi destinasi favorit wisatawan kelas dunia. Sebelum berkunjung ke Sumba, kita kasih informasi pulau yang bisa dikunjungi ke daerah yang dijuluki Humba Ailulu ini. Yang pertama, air terjun Lapopo, fams. Berkat kecantikannya, air terjun Lapopo ini menjadi tempat yang paling banyak dilirik wisatawan. Lokasinya berada di Kecamatan Wanokaka, Sumba Barat. Untuk sampai ke lokasi air terjun, kalian harus menyusuri tepian sungai sekitar 10 menit perjalanan. Saat tiba di lokasi air terjun, mata kalian akan dihipnotis keindahan alamnya. Berbeda dari air terjun lainnya, air terjun di sini keluar dari celah dinding batu. Unik ya? Selain objek wisata, perairan air terjun Lapopo juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Karena aliran sungai yang cukup deras, wisatawan tidak disarankan untuk mandi di area air terjun. Tapi, melihat keindahan air terjun Lapopo ini bisa jadi pengalaman yang terkenang sepanjang masa loh. Asik! Lanjut, kita nikmati kuliner khasnya. Bukan cuma sekedar rasa, tampilan dan proses pembuatannya juga unik. Ini dia, Kariwang Watar. Sejarah menyebut kuliner dari Nusa Tenggara Timur ini sudah ada sejak berabad-abad lalu. Kuliner khas Sumba ini didominasi oleh sayur mayur dan hasil laut. Kariwang Watar menggabungkan kenikmatan ikan tembang dengan parutan jagung manis dan rempah. Bahan yang dibutuhkan ada jagung pulut atau biasa disebut watar oleh masyarakat Sumba. Bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, ikan tembang, cabai merah, dan tomat. Untuk mengolahnya, goreng ikan tembang hingga kering. Ikan ini banyak ditemukan di perairan Indonesia. Selain memiliki cita rasa yang nikmat, ikan tembang juga menyimpan kandungan protein yang sangat tinggi. Sembari nunggu ikan matang, kupas jagung hingga bersih. Kemudian serut jagung dengan pisau. Jagung sangat mudah ditemukan di Sumba.
Jenis tanaman ini dijadikan makanan pokok oleh masyarakat Sumba. Sama dengan jagung pada umumnya, jagung pulut mengandung karbohidrat dan serat yang tinggi. Disebut jagung pulut karena memiliki karakter spesial, yaitu pulen dan lengket. Setelah ikan matang, angkat. Lalu goreng serutan jagung hingga matang. Disusul tumis bawang merah dan bawang putih, cabai, bumbu-bumbu lainnya hingga harum. Kalau sudah matang, campurkan ikan goreng dan serutan jagung. Setelah didiamkan sekitar 2 menit, kariwang watar siap memanjakan lidah. Menikmati sajian dengan suasana khas Sumba menjadi sensasi yang gak ada lawan. Mantap! Sekarang kita kenalan dengan kain khas Tanah Sumba. Ini loh yang dinamakan kain tenun ikat. Bagi masyarakat Sumba, kain tenun ikat bukanlah kain biasa, melainkan sudah menjadi identitas masyarakat Humba Ailulu yang terus dipertahankan. Wanita Sumba diwarisi secara turun-temurun dalam pembuatan kain tenun, fams. Mereka percaya wanita yang bisa membuat kain tenun artinya mampu pula dalam mengurus keluarga. Kain tenun ikat khas Sumba memiliki motif yang unik dan menarik. Kain ini nggak cuma dipakai untuk melindungi tubuh dari cuaca panas atau dingin, tapi dikenal juga sebagai benda bernilai dan kekayaan bangsa. Dalam pembuatan satu helai kain butuh waktu yang cukup lama, sekitar 2-6 bulan, dengan masa kerja sekitar 4 jam setiap hari. Jenis kain tenun yang dibuat juga beragam, fams. Ada sarung atau lau, selimut, hingga ikat kepala atau disebut tiara. Pembuatan kain tenun ini juga terbilang unik karena memakai pewarna alami. Sebelum ditenun, bahan dasarnya dibuat dengan teknik ikat, yaitu teknik untuk memberikan patokan warna pada benang-benang dengan cara mengikatnya dengan tali gewang. Ada 4 warna dasar kain tenun Sumba, yaitu hitam, merah, biru muda, dan biru tua. Nah, warna kain ini dihasilkan dari sejumlah campuran beberapa tumbuhan. Misalnya, warna merah yang dihasilkan dari akar kombo atau akar mengkudu. Setelah terkumpul, akar kombo dibersihkan terlebih dahulu. Lalu potong dan tumbuk akar sampai halus. Kemudian sarinya dikumpulkan dan dicampur ke dalam air. Oh iya, penumbukan akar ini bisa dilakukan 2-3 kali pemerasan hingga ampasnya benar-benar kering ya. Untuk memaksimalkan warnanya, air perasan akar mengkudu harus dicampur dengan serbuk daun dan batang kering yang dikenal dengan kayu loba. Fams, ada 3 tahapan pengambilan warna pada akar mengkudu, yaitu ekstraksi, karakterisasi, dan aplikasi yang membuat warnanya nggak luntur dan tahan lama. Setelah siap, kain ikat direndam selama 2-3 malam. Selanjutnya, jemur hingga kering dan benang ikat siap untuk ditenun. Di Sumba Timur ada beberapa motif kain tenun, misalnya motif pasola, papanggang, hingga motif hewan. Dari proses pembuatan yang rumit inilah, kain tenun Sumba memiliki harga sangat fantastis, mulai dari 1 juta sampai dengan 100 juta rupiah. Wah, mahal bingit ya. Indonesia kaya akan keragaman bahasa, budaya, dan bangsa. Dari ujung Sumatera hingga ujung Papua memiliki ciri khas berbeda. Itulah alasan yang membuat artis Sunda ini ingin berkunjung untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu suku di tanah air. Mas Indra, sebutin aja deh, emang mau kemana? Hai, saya Indra Herlambang, tim Ragam Indonesia. Mau dong diajak jalan-jalan karena pengen banget nih lihat beberapa daerah di Indonesia yang sepertinya pasti menyenangkan sekali untuk dikunjungi. Salah satunya saya pengen lihat seperti apa kehidupan masyarakat Baduy. Karena banyak banget tuh nilai-nilai tradisinya yang menurut saya tuh juara banget kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langsung kita kabulin aja deh. Suku Baduy adalah kelompok etnis masyarakat adat suku Sunda. Mereka tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka terbiasa memanfaatkan kekayaan alam untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Misalnya tas kepek ini. Sekilas tas ini dibuat dari bahan kulit, tapi kalian salah tuh. Tas khas suku Baduy ini ternyata dibuat dari pelepah pohon. Oh iya, tas kepek ini banyak digunakan suku Baduy saat bepergian. Banyaknya wisatawan yang datang membuat warga Baduy memperkenalkan kerajinan dari daerahnya. Tapi nggak semua warga Baduy bisa membuat tas ini ya, karena membutuhkan proses yang cukup rumit.
Nah, kalian bisa melihat proses pembuatan tas kepek ini di Kampung Baduy Dalam. Fams, pelepah pohon yang digunakan untuk kerajinan ini adalah jenis pohon sarei. Biasanya sih jenis pohon sarei banyak dijumpai di dalam hutan. Nah, bagian dalam pelepah yang berwarna coklat inilah yang dipakai untuk membuat tas. Supaya hasilnya mengkilat, pelepah kayu digosok dengan serabut. For your info nih, pohon sarei adalah sejenis pohon palem yang memiliki ketinggian mencapai 15 meter. Sebelum dianyam, jemur pelepah kayu hingga kering. Lalu mulai deh proses penganyaman tas menjadi bentuk yang diinginkan. Dalam sehari, pengrajin tas ini bisa menghasilkan sekitar 3 buah. Lanjut, lapisi anyaman dengan pelepah pohon ya. Karena tidak menggunakan alat-alat modern, proses ini hanya dilakukan dengan cara diikat saja. Gimana fams? Unik kan? Satu buah tas kepek ini dibanderol dengan harga yang terjangkau, yaitu di bawah Rp200.000. Wajib kalian beli deh saat berkunjung ke Baduy Fams. Satu lagi oleh-oleh yang harus kalian bawa pulang ketika datang ke Baduy. Ini dia, gula durian alias gula kadu. Gula khas suku Baduy ini dibuat dari air nira aren dan campuran daging buah durian. Dijamin, rasanya beda deh dengan gula aren biasanya. Fams, buah durian ternyata menjadi sumber penghasilan masyarakat suku Baduy. Dalam sekali panen, jumlah buah yang dihasilkan bisa mencapai ribuan. Kualitas durian Baduy juga nggak kaleng-kaleng. Nggak kalah nikmat dengan jenis durian montong atau Sumatera. Ciri khas durian di sini memiliki ukuran yang kecil dengan pangkal durian kehijauan. Durian Baduy memiliki aroma yang harum dan tekstur yang lembut. Hasil panen durian ini biasanya dikirim ke sejumlah wilayah yang ada di Rangkas Bitung. Untuk harga dibanderol mulai dari Rp35.000 per buah. Oh iya, kita kasih tips memilih durian yang manis dan legit ya. Caranya, pilih batang durian sudah patah di ruas pertama. Pastikan juga aroma durian menyengat. Terakhir, kulit durian harus berwarna kecoklatan. Nah, durian yang sudah matang inilah yang kerap kali dijadikan sebagai penguat rasa dalam pembuatan gula aren. Prosesnya juga sederhana kok. Air gula aren dimasak sampai teksturnya kental. Kemudian dicampur dengan daging buah durian. Setelah tercampur rata, angkat dan cetak. Diamkan sampai teksturnya keras deh. Gula durian khas Baduy terkenal dengan aromanya yang harum fams. Kandungan kalsium, zinc, dan zat besi di dalam gula durian sangat baik untuk tubuh fams. Masyarakat setempat percaya gula durian Baduy bisa memulihkan stamina pasca sakit dan meredakan masuk angin. Karena Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita ajak kalian ke salah satu pantai di Provinsi Maluku. Ini dia, kecantikan panorama Pulau Bair. Secara administratif, Pulau Bair masuk dalam kawasan Pulau Kei yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Berkat kecantikannya, pulau ini dijuluki sebagai Raja Ampatnya Kei. Untuk sampai ke sini, kalian bisa menempuh perjalanan dari Kampung Dula dengan kapal boat. Dijamin deh, mata kalian akan dimanjakan pemandangan jajaran pulau dan gradasi warna air laut. Air yang jernih seperti ini bisa kalian nikmati pada pagi hari, ketika air sedang surut atau dikenal dengan sebutan meti. Di sini juga terdapat spot yang menarik, misalnya menaiki tebing di sekitar pulau. Tapi hati-hati, jangan sampai terpleset dan jatuh, bisa bahaya tuh. Selain itu, pengunjung juga bisa naik kapal ketinting untuk melihat gugusan tebing tinggi di kanan dan kiri pulau. Beneran deh, meluangkan waktu untuk menikmati tiap jengkal yang ada di negeri kita ini adalah hadiah terbesar yang wajib kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berada di poros Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Pasar Bolu adalah pasar kerbau terbesar di dunia. Pasar ini biasa digelar 2 kali dalam 1 pekan. Pasar Bolu menjadi daya tarik wisatawan karena ratusan kerbau dari berbagai jenis diperjualbelikan di sini. Bagi masyarakat Toraja, kerbau memiliki peranan penting dalam kehidupan, khususnya nilai budaya dan ekonomi. Kerbau dalam bahasa Toraja disebut tedong. Hewan mamalia ini menjadi lambang kemakmuran masyarakat. Setidaknya ada 500 kerbau yang diperjualbelikan di sini.
Harga kerbau Toraja juga terbilang fantastis loh. Dibanderol mulai dari 30 juta rupiah sampai ratusan juta rupiah per ekor. Jenis kerbau juga bervariasi, misalnya kerbau saleko atau kerbau bule, kerbau bonga, kerbau teken langit, kerbau balian, dan kerbau yudu atau kerbau biasa. Saat ini kita memang harus sabar, fams, karena belum bisa pergi jauh-jauh. Tapi nggak ada salahnya kok untuk nabung dan agendakan waktu liburan. Setelah kondisinya stabil, baru deh kita pergi ke tempat liburan yang diinginkan. Saksikan terus Ragam Indonesia ya, karena Indonesia istimewa.